Halo semua, perkenalkan nama saya Junia Puspita dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Hari ini saya akan membahas buku Negara Paripurna karya Yudi Latif. Mungkin minggu-minggu yang lalu saya telah membahas buku ini. Hari ini saya akan membahas tentang bab 3. Bab 3 ini terdiri dari beberapa poin, yaitu kemanusiaan universal, Nusantara sebagai perintis jalan globalisasi, arus balik globalisasi di Nusantara, stimulus pembaratan bagi kesadaran kemajuan, stimulus Islam bagi kesadaran kemajuan, stimulus Cina bagi kesadaran kemajuan, negosiasi antara peradaban dan konstruksi kebangsaan Indonesia, kemanusiaan internasionalisme dalam perumusan Pancasila dan Konstitusi. Perspektif teoritis, kooperatif, dekolonisasi, demokratisasi, dan HAM dalam konteks Perang Dingin. Posisi Indonesia dalam konteks Perang Dingin, perbedaan perspektif tentang HAM universalisme versus partikularisme, persoalan HAM dan relevansi internasionalisme di era globalisasi, membumikan kemanusiaan dalam kerangka Pancasila, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, kita akan memasuki poin pertama, yaitu perspektif historis. Sejak zaman es, ketika sebagian besar bumi tertutup oleh salju Oma, wilayah Nusantara yang berada di sekitar garis khatulistiwa telah menjadi tempat kondusif bagi kehidupan manusia purba. Lingkungan alam geologis Nusantara yang bersifat vulkanik juga sejak zaman dulu. Sekarang poin kedua, yaitu Nusantara sebagai perintis jalan globalisasi. Nusantara adalah nama file yang menyimpan memori tentang kejayaan kita sebagai bangsa yang bahari di muka bumi sekurang-kurangnya sejak awal Masehi. Bahkan menurut Oppenheimer 2010, jauh sebelum Masehi, nenek moyang bangsa Indonesia. Sekarang poin ketiga, yaitu arus balik globalisasi di Nusantara. Namun demikian, arus peradaban nyatanya tidak bergerak satu arus titik. Melalui proses persilangan budaya dan perdagangan, terjadilah arus masuk nilai-nilai budaya dan agama semasa Nusantara, terutama dari India, Arab, Persia, dan Eropa. Poin keempat, yaitu stimulus pembaratan bagi kesadaran kemajuan. Di barat Eropa, proyek kolonialisme yang bersatuan dengan revolusi industri membawa perubahan besar dalam dunia kerja dan kehidupan yang membawa konflik dalam hubungan eksternal dan internal bangsa-bangsa di kawasan ini. Islam menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam semua aspek kehidupan. Kesadaran ini mendorong individu untuk berkontribusi pada kemajuan masyarakat dengan cara yang baik dan benar. Prinsip keadilan dalam Islam mendorong upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ini menjadi stimulus bagi umat untuk terlibat aktif dalam memajukan kesejahteraan sosial. Islam sangat menghargai ilmu dan penghargaan. Kesadaran ini mendorong umat untuk terus belajar dan berinovasi yang merupakan kunci bagi kemajuan. Poin keenam, yaitu stimulus Cina bagi kesadaran kemajuan. Meski merupakan minoritas dari segi jumlah penduduk, keturunan Tionghoa memainkan peran penting khususnya dalam perekonomian berkat kecakapannya dalam perdagangan pemerintahan kolonial. Poin ketujuh, yaitu negosiasi antar peradaban dalam konstruksi bangsa Indonesia.
Pada dekade ini, orang-orang peranakan Eropa Indonesia juga meramaikan ruang publik dengan mendirikan Partai Politik India pertama berbasis multikulturalisme, Indis Parji, pada 1912. Poin ke-8 yaitu kemanusiaan internasional dalam perumusan Pancasila dan Konstitusi. Dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia 9, peletakan prinsip internasionalisme sebagai dasar negara itu sama seperti dalam pidato Soekarno, yaitu sebagai prinsip kedua dari Pancasila. Kesembilan yaitu perspektif teoritis komparatif. Kemanusiaan konsepsi internasional yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab itu menemukan ruang pembuktiannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Poin ke-10 yaitu dekolonisasi, demokratisasi, dan HAM dalam konteks Perang Dingin. Dalam latar internasional kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia itu bertahun dengan gelombang dekolonisasi, terutama di Asia dan di Afrika, pasca Perang Dunia Kedua. Yang ke-11 yaitu posisi Indonesia dalam konteks Perang Dingin. Pilihan posisi Indonesia untuk memperjuangkan koeksistensi damai dalam suasana yang dingin itu dirumuskan oleh Muhammad Hatta dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Poin ke-12 yaitu perbedaan perspektif tentang HAM, universalisme versus partikularisme. Kesulitan dan masalah yang melanda Indonesia itu merefleksikan kecenderungan umum negara dunia ketiga yang menghalangi hambatan yang serius untuk melaksanakan HAM dan demokrasi dalam suasana dunia yang diwarnai oleh bentrokan. Poin ke-13 yaitu persoalan HAM dan relevansi internasional di era globalisasi. Globalisasi modern dan postmodern menemukan pijakannya dari perlombaan gengsi antar negara yang dikuasai yang mengarah pada penemuan-penemuan teknologi mutakhir. Poin ke-14 yaitu membumikan kemanusiaan dalam kerangka Pancasila. Prinsip kedua dari Pancasila mencerminkan kesadaran bangsa Indonesia sebagai bagian dari kemanusiaan. Universal titik besarnya kontribusi antar peradaban dalam formasi kebangsaan Indonesia membuat bangsa Indonesia merasa berterima kasih kepada kemanusiaan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Demikianlah para pendiri bangsa telah mewariskan visi yang berjangkaan jauh ke depan bagaimana nasionalisme Indonesia bisa mengantisipasi dinamika perkembangan global para pendiri bangsa. Juga telah lulus dari ujian sejarah atas kemampuannya untuk merespon setiap gelombang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hasil rangkuman singkat buku Negara Paripurna karya Yudi Latif bab 3. Jika ada kesalahan saya meminta maaf dan terima kasih.